Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, ada saya Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambo, pemirsa tentu akan kami kabarkan sejumlah informasi yang juga jadi hot topic. Ini hot topic pertama kita buka dengan kasus kecelakaan kemarin di Bekasi Timur. Sampai dengan saat ini bahkan sejumlah pegawai dari PT KAI juga diperiksa dan petugas dari stasiun juga diperiksa. Jadi update-nya pemirsa, kecelakaan ini maka polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan, jadi sudah naik. Oke, jadi pemirsa, setelah beberapa waktu polisi sudah menaikkan kasus kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo yang melibatkan taksi Green SM ke tahap penyidikan. Polisi juga memeriksa karyawan PT KAI untuk mendalami prosedur operasional pada saat kecelakaan terjadi. Nah, selain masinis dan juga Polsuska, petugas stasiun Bekasi Timur juga ikut dimintai keterangan di kantor Pusdalop 1 PT KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelumnya, hari Selasa lalu, Polres Metro Bekasi Kota juga memeriksa sopir taksi listrik yang kendaraannya mogok di atas rel kereta sebelum akhirnya tertemper oleh kereta. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, dan selengkapnya kita akan simak apa pernyataan dari pihak kepolisian berikut ini. Terjadinya kecelakaan antara kereta dengan taksi. Ya. Disinilah nanti akan kita ungkap 4 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama human error, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan, yang keempat faktor cuaca. Nah ini yang kami lihat mulai dari cuaca saat itu seperti apa, jalannya bagaimana, kendaraannya seperti apa, terus ada nggak unsur kelalaian dari pengendaranya, itu masih dalam kajian ataupun penelitian kita. Kalau dari pemeriksaan sementara si sopir tersebut itu dia memang ngerem setelah mendekati rel ya Pak? Masih kita mintai keterangan. Ya. Jadi berarti pemicunya memang dari mobil itu ya Pak? belum bisa diputuskan, belum bisa disimpulkan apakah dari mobil, apakah dari supir atau kan ada faktor lain, ini masih kita karena ini tempat kejadian perkara yang berada di lintasan sebidang ya, perlintasan sebidang. Ya ada ketentuan-ketentuan di sana terkait dengan masalah palang perlintasan, kondisi jalan seperti apa yang nanti masih akan kita kaji. Nanti hasil TA nanti yang akan melihat itu semua. Ya, tapi untuk palang yang dinilai di situ kan nggak ada ya Pak palangnya itu? Ya, ini juga menarik ketika tadi pihak kepolisian menyatakan ada perlintasan sebidang yang sebelumnya ini menjadi lokasi tertempelnya taksi online dengan sebuah KRL pemirsa yang tidak memiliki palang pintu perlintasan yang sesuai atau yang memadai. Tapi update-nya sekarang ini katanya Valen udah terpasang nih pintu manualnya. Betul. Manual pemirsa. Kalau gitu kita akan simak ada laporan dari Ifdal Amal dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Berikut ini. Pemirsa, saat ini saya berada di penyeberangan sebidang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan titik di mana kecelakaan insiden pada Senin malam yang kereta api menabrak ataupun tertemper dengan taksi online terjadi di sini sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan penyeberangan sebidang ini saya akan bertanya-tanya dengan salah satu petugas yang ada di sini dengan Bang Tubi, betul Bang? Ya. Bang Tubi, ini kan sudah lama ya penyeberangan sebidang ini. Ya. Apakah sebelumnya ada kendala-kendala mobil mogok atau kendaraan mogok yang mengakibatkan hal-hal serupa, Pak? Kalau mengakibatkan ini tidak ada, sekian lamanya udah nggak ada lagi. Baru ini lagi kejadian lebih parah lagi. Sebenarnya ini masih manual ya Bang ya? Iya. Ini kan pelangnya juga baru dan baru dibangun dan memang masih sistem manual, belum pakai otomatis pelangnya begitu ya Bang ya? Ada wacana dari Menteri Perhubungan dan PT KAI akan membangun flyover. Pendapat Abang sendiri bagaimana? Kalau untuk flyover nggak di sini, jadi kita flyover di Bulak Kapal. Jadi untuk sementara arus lalin ini dialihkan ke Jalan Ampera. Dan nanti kemungkinan kita juga kurang tahu. Terima kasih banyak Bang Tubi atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu petugas yang mengoperasikan pelang yang ada di belakang saya. Ini memang masih dilakukan secara manual, akan tetapi memang setelah pasca dari insiden kemarin sudah dibangun kembali pelang yang sebelumnya hanya digunakan dibangun
menggunakan bambu sekarang sudah lebih baik bentuknya, sudah lebih kokoh, akan tetapi masih dioperasikan secara manual oleh para penjaga pelang yang bertugas di kawasan Jalan Ampera ini. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Dan kita ke topik berikutnya, pemirsa, ini terkait dengan Polda Riau yang menangkap seorang finalis Putri Indonesia karena membuka praktek kecantikan secara ilegal. Ilegal ya? Ya. Dan tersangka ini juga diduga menipu sejumlah wanita dengan mengaku sebagai dokter profesional. Nah, pemirsa, Polda Riau menyegel klinik Arauna Beauty di Jalan Tengku Bay di Kota Pekanbaru dan polisi mengatakan kalau praktik kecantikan ini ilegal, tidak punya izin resmi dari pemerintah. Polda Riau juga menangkap pemilik klinik Jenny Rahmadial Fitri yang ternyata juga adalah seorang finalis Putri Indonesia asal Provinsi Riau. Jadi Jenny ini ditangkap dalam pelarian di rumah keluarganya di Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Dan Polda Riau mengusut kasus praktik kecantikan ilegal setelah seorang wanita berinisial NS melaporkan Jenny. Korban mengalami pendarahan sampai infeksi serius di bagian wajah dan kepala. Ini pasca facelift atau bedah wajah di klinik Arauna Beauty. Modus tersangka adalah dengan mengklaim kalau dirinya ini dokter profesional untuk menarik pasiennya. Tersangka juga memajang ada sertifikat kecantikan ini untuk meyakinkan konsumen meski tidak punya pendidikan kedokteran. Tapi Jenny nekat melakukan tindakan medis mandiri hanya berbekal sertifikat pelatihan kecantikan itu. Ya, Hari Buruh Internasional. Hot topik ketiga, Jason. Kita ada bahas apa setelah ini? Ya, ini yang Anda saksikan di layar kaca adalah peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di lapangan Monas, dan informasinya Presiden Prabowo Subianto juga nanti akan berkumpul menemui sejumlah buruh yang jumlahnya bahkan diprediksi mencapai ratusan ribu buruh nanti akan berkumpul di Monas dan menyuarakan apa yang menjadi tuntutannya begitu di setiap peringatan Hari Buruh. Oke, nah ini nih Jason, ini adalah visual Presiden Prabowo Subianto yang sudah tiba di lapangan Monas. Tadi di bagian belakang itu kita lihat banyak sekali ya orang datang ke Monas untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka di Hari Buruh. Betul, dan memang informasinya masa ini sudah berkumpul sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan nantinya ada beberapa hal yang dikabarkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah terkait dengan Satgas PHK dan juga Kepres terkait dengan Satgas PHK ini yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Itu sudah sebenarnya disinggung pada saat wartawan menanyai Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee sebelumnya. Tapi untuk detailnya akan seperti apa, katanya ini nanti akan dijabarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di depan seluruh buruh yang sudah hadir di lapangan Monas. Betul, mungkin sebentar lagi ya kali Jason, soal nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan ada pidato juga di Hari Buruh ini, International Labor Day. Hari ini adalah perayaan dan peringatan sekaligus karena setiap tahun kita juga memperingati Hari Buruh di tanggal 1 Mei. Betul. Mudah-mudahan bisa didengarkan aspirasi dari para buruh dan lebih berkeadilan dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya, karena memang para buruh ini nantinya akan menyuarakan beberapa aspirasi seperti kata Valen tadi, salah satunya adalah terkait dengan penghapusan outsourcing. Itu yang mungkin setiap tahun juga sering disuarakan oleh para buruh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.